Pancasila saya kira, bagaimana menginterpretasikan Pancasila dalam rangka penciptaan perdamaian, dan bagaimana seharusnya kita di dalam negeri juga jangan mengabaikan, dan ternyata bahwa dalam arti tertentu saya beranggapan bahwa terkadang terlihat para politikus mengabaikan Pancasila. Ya, jadi persoalannya kan itu. Jadi saya melihat bahwa pertanyaan tadi ya sebenarnya tidak perlu ditanyakan, karena memang ketika Republik Indonesia dan bangsa Indonesia tetap ada, itu artinya tetap landasan kehidupan bersamanya, landasan pengaturan kehidupan bernegaranya adalah tetap pada Pancasila. Itu. Tapi secara praktis bagaimana, Prof? Nah, itu yang menjadi persoalan. Kita ngobrol. Ya, karena yang menjadi persoalan itu adalah itu, dalam arti bahwa sepanjang 80 tahun kita merdeka misalnya, ada tahapnya menarik. Dari setelah, dari tahun 45 sampai 49, kita kan memang Pancasila juga sudah disebutkan dan segala macam. Bahkan ketika pemberontakan Madiun, orang-orang PKI? Bukan, orang-orang yang melakukan pemberontakan adalah PKI, tapi orang yang anti PKI mengatakan bahwa pemberontakan Madiun itu dimaksudkan untuk menghilangkan Pancasila. Oke. Nah, jadi tapi di tahun 50 sampai dengan 59, memang setelah kita pemilu tahun 55, kan ada dua lembaga utama yang dipilih. Yang pertama DPR, yang kedua Badan Konstituante. Badan Konstituante ini adalah dipilih dalam rangka merumuskan dan membuat sebuah undang-undang dasar definitif untuk menggantikan undang-undang dasar yang berlaku ketika itu, yaitu Undang-Undang Dasar 1950 sementara. Ya, jadi tujuannya, jadi pemilu 55 adalah itu tujuannya. Nah, tetapi pada awalnya, tapi persoalannya adalah dalam ketika Badan Konstituante berusaha untuk mencari kesamaan pendapat tentang berbagai persoalan, hanya satu persoalan yang tidak bisa ketemu. Apa itu, Prof? Yaitu persoalan dasar negara. Oke. Ya, dasar negara. Golongan nasionalis sekuler yang terdiri dari ada macam-macam partai, termasuk PNI waktu itu, PKI waktu itu, kan yang menang tanda kutip, yang memperoleh suara terbanyak dari rakyat ketika itu kan 4 partai. PNI, NU ya, PKI dan Masyumi. Ya, jadi yang kedua dulu, yang pertama PNI, yang kedua Masyumi, tapi suaranya sebenarnya sama, hanya sedikit lebih. PNI 57 kursi, Masyumi 57 kursi, NU 45 kursi, sedangkan PKI kalau tidak salah 39 kursi. Tapi jadi 4. Pada saat itu PKI masih jor-joran ya? Iya, enggak, PKI ketika itu sah dalam arti kata punya hak untuk. Iya, maksudnya jor-joran dalam arti kata pengikutnya banyak dan ada. Iya.
Kelebihannya. Iya, dan apa namanya, ketika itu ya Badan Konstituante membicarakan dasar negara. Sebenarnya kalau dilihat dalam pemahamannya yang sekuler, termasuk PNI, PKI, dan partai-partai lain tertentu, itu adalah pendukung Pancasila. Dalam arti kata Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar sementara. Nah, lalu kemudian golongan Islam menghendaki Piagam Jakarta. Yeah. Nah, kalau melihat isinya, sebenarnya Piagam Jakarta itu juga Pancasila juga. Dan yang merumuskan Piagam Jakarta itu yang mimpin Soekarno juga. Iya. Ya, itu jadi, tapi ya akhirnya apa yang terjadi di dalam proses perkembangannya kemudian, ya tidak ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan sampai nanti dekret presiden. Tapi kalau yang kamu tanyakan tadi, justru menurut saya, dengan perkembangan global sekarang, maka paling tidak di dalam negeri kita, Pancasila itu dulu haruslah menjadi bagian dalam proses pembangunan politik kita. Nah, itu dulu Prof. Maaf motong. Tapi kemarin kan kita juga udah buat video tentang Indonesia Emas. Kalau sekarang kan nyebutnya Indonesia Emas atau Cemas gitu. Kemarin kita udah buat video itu mengenai Indonesia Emas. Boleh juga ditonton nanti setelah ini. Ada di channelnya Prof. Anhar Gonggong juga, karena sangat menarik, sangat baik, dan menentukan masa depan kita. Karena yang dibahas pada saat itu kurang lebih adalah ada dua masalah di kita, yaitu persoalan mental dan birokrasi kita, di mana masalah-masalahnya itu salah satunya ada terus konstitusi dilanggar lewat pemilu kemarin, terus kemudian ada pemerintah yang tahun ini selalu bentrok sama rakyat dengan adanya demo juga, terus juga banyak kebijakan-kebijakan yang masih diambang-ambang tapi sudah dibesarkan oleh pemerintah dan rakyat akhirnya juga mulai panas, terus kemudian ada omongan-omongan manis dan lain-lain, dan kemudian yang paling besar masalahnya menurut Prof. Anhar di video itu adalah korupsi. Banyaknya korupsi yang akan membuat kita hanya jalan di tempat dan tidak akan kemana-mana. Kemudian yang terakhir ada bencana di Sumatera yang memang baru sekitar sebulan ini terjadi. Nah, itu bagaimana kondisi lingkungan kita sekarang di negara Indonesia? Bagaimana? Saya justru terus terang melihat bahwa ada hal yang menarik yang dilakukan oleh presiden kita dengan terjadinya peristiwa bencana alam ini. Apa itu, Prof? Ada sementara orang yang menganggap bahwa pemerintah lambat. Tapi sebenarnya saya kira tidak bisa juga dikatakan lambat. Memang ada, sampai ada karena persoalan presiden kita kan seakan-akan menolak bantuan. Ya. Nah, lalu ada seorang dari Aceh, YouTuber juga yang pernah waktu Lemhanas bersama kamu. Shirley Anafita. Shirley itu agak keras. Betul. Dalam kaitan itu. Nah, menurut saya sebenarnya Presiden Prabowo mau memperlihatkan kepada kita, kepada diri kita, dan kepada bangsa lain
bahwa dalam keadaan sesulit apapun kita mampu kok menyelesaikannya. Tapi menurut Prof. Anhar sendiri, mampukah kita? Saya merasa bahwa apa yang dilakukan walaupun memerlukan waktu, pasti itu waktu. Salah satu waktu, biaya, seperti yang sering saya katakan. Tapi apa yang dilakukan oleh Prabowo sebagai presiden, datang, memberikan semangat dan sebagainya, menurut saya ya itu hal yang wajar. Itu hal yang wajar yang harus dilakukan oleh seorang presiden dalam arti berusaha mengembalikan semangat bahwa kita ini tetap satu dalam situasi kita menderita akibat bencana ini, maka kita semua harus terlibat. Dan itu kan yang terjadi. Iya. Semua terlibat. Kan? Tetapi persoalan bantuan, kalau dengan luar negeri tentu ada persyaratan tertentu. Bantuan dalam negeri ada, Pak Presiden kita ngomong bahwa ada perusahaan yang mau menyumbang sekian puluh ribu pasang pakaian. Iya. Ya kalau itu mereka lakukan ya enggak apa-apa, akan diterima. Di hal-hal seperti ini menurut saya, nah di sini pentingnya kita mengingat Pancasila. Gimana itu, Prof? Dalam arti bahwa di tengah-tengah situasi kita, maka landasan kehidupan kita dengan butir-butir yang terdapat di dalam Pancasila tentang persatuan, iya kan? Ketuhanan yang Maha Esa dengan sendirinya, persatuan, tentang ya oke, prinsip demokrasi ya. Tapi yang terpenting dalam proses implementasinya dalam situasi sekarang, maka sila kelima adalah sangat penting untuk diterjemahkan dalam proses mengembalikan situasi, dan ini memerlukan waktu, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Dalam situasi kita sekarang ada bencana, maka dalam pengertian keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, seluruh bangsa, seluruh rakyat Indonesia, kita dengan persatuan bekerja bersama, dan itu yang sedang terjadi kan? Tentara terlibat, polisi terlibat, dan sebagainya. Nah, menurut saya ini adalah hal yang sangat penting dikaitkan dengan kesadaran kita. Oh ya, mungkin juga bukan dikaitkan dengan Pancasila dalam arti apa, tapi menurut saya apa yang dilakukan sekarang sebenarnya prinsip-prinsip Pancasila itu diterjemahkan. Tapi menurut saya, Prof, ini pendapat pribadi, kalau mungkin itu saat ini masih seharusnya memang seperti itu. Dalam arti, kalau misalkan pembahasan kita kemarin ya, itu oke lah konstitusi dilanggar, itu pemilu. Tapi dikaitkan dengan bencana Sumatera sekarang, di mana Pancasila itu harus menjadi pedoman. Tapi menurut saya, ketika melihat penanganan bencana dan apa yang terjadi selama ini, banyak justru butir-butir Pancasila yang dilanggar. Ya. Yang pertama adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kan hak semua rakyat untuk merasakan bahwa mereka adalah manusia, dan kemanusiaan itu dilanggar dalam arti banyak perusahaan yang ya menjadikan Sumatera tersebut menjadi bencana. Itu satu. Kedua, kalau misalkan melihat persatuan Indonesia, tapi ketika kita melihat selama kurang lebih sebulan ini,
masih banyak hal-hal yang bertentangan. Dalam arti ini kita nggak mau bahas ke sana, tapi ada faktanya bahwa berita soal bendera GAM itu muncul lagi. Kemudian ada yang berusaha untuk memecah belah. Terus kemudian kita ke kerakyatan, ke sila keempat, di mana kebijakan-kebijakannya juga masih belum terlalu bisa ya contohnya hukum untuk pengusaha yang sudah terbukti terlibat belum ada yang jelas. Terus kemudian keadilan sosial, di mana sila kelima ini dilanggar dalam arti kemarin baru sekitar seminggu yang lalu itu ada berita dinas sosial itu salah satu pengurus dinas sosial korupsi. Ya itu harus digebuk. Nah, Itu itu kan harus artinya memang secara omongan yang on paper di atas kertas itu sangat indah. Pancasila memang bahkan ada sejarahnya Nixon itu nangis ya. Tapi secara praktis nih kalau untuk saya masih melihat bahwa banyak sekali bolong-bolong Pancasila di zaman sekarang ini. Ya kalau dari segi itu orang bisa aja berkata apapun. Tapi faktanya yang saya lihat bahwa Prabowo mempunyai sikap yang sangat serius dan menganggap bahwa persoalan ini adalah persoalan hidup matinya bangsa ini. Tindakannya itu menunjukkan itu. Dari mana? Dia semua disuruh, tentara diminta, semua masyarakat diharapkan, dia datang menenangkan, dia mengatakan kepada rakyat, percayalah bahwa presiden kamu tidak akan mengabaikan persoalan ini dan seterusnya. Artinya apa? Prabowo memberikan satu usaha untuk kembali menguatkan rakyatnya yang menderita ini dengan hadir langsung, dengan memberikan pernyataan bahwa masyarakat terdampak tidak perlu khawatir karena ya faktanya sekarang sudah dijalankan, jembatannya udah mulai dibuat, rumah sementara bahkan rumah tetapnya sudah sekian ratus, di Aceh sudah 600 atau 400 saya lupa, dan saya lihat di TV One tadi sudah jadi, ada yang sudah jadi dan sudah dilihat oleh wartawan TV One. Nah menurut saya apa yang dikerjakan sekarang ya memang harus hanya sampai ke sana, tetapi tidak berarti bahwa apa yang kamu katakan tadi itu seakan-akan tidak Pancasilais. Menurut saya kondisi tidak bisa dipaksakan, sebab jalan dengan lumpur, orang mau memperbaiki rumahnya sendiri dalam lumpur, itu lumpurnya sampai 1 meter 2 meter. Kan ini semua harus menjadi bagian daripada pemikiran dan moralitas kita untuk melihat kenyataan itu. Ini yang menurut saya disitulah perlunya, nah pentingnya di sini istilah gotong royong dalam arti kata semua bersama-sama. Dan Indonesia itu terkenal sebagai satu bangsa yang sangat punya kekuatan untuk kalau istilah Jawanya orang Indonesia itu lomo itu suka menolong, senang membantu orang dan sebagainya. Dan saya melihat ya memang ada yang mengatakan agak lambat, tapi menurut saya ya memang kenyataannya seperti itu. Kita kan misalnya
kita harus segera menggunakan kekuatan angkatan bersenjata, kapal terbang, Hercules, dan sebagainya untuk makanan. Jadi menurut saya, apa yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo dalam hal menangani ini, ya, dan juga program-program tertentu, itu menurut saya, ya, saya memberi interpretasi, begitulah caranya dia tanpa ngomong, bagaimana dia menerjemahkan Pancasila. Oke. Ambil sebagai satu contoh, makan gratis, iya kan? Lalu sekolah rakyat. Terlepas dari orang setuju atau tidak setuju, faktanya kan dia berusaha yang selama ini dilupakan orang. Oke. Itu yang menjadi pemikiran saya, sehingga kalau saya mengatakan ini tidak berarti bahwa saya membebek gitu, sama sekali tidak. Saya tidak punya mental seperti itu sejak dari dulu. Iya. Jadi saya sebagai seorang yang belajar sejarah, yang melihat perkembangan sosiologis dan segala macam yang berkaitan dengan itu, tentu saja saya melihat fakta-fakta yang saya omongkan tadi. Nah, tapi maaf, ini fakta-faktanya juga adalah bahwa kalau yang saya lihat, Prof, banyak sekali kelemahan-kelemahan. Mungkin itu salah satu efek samping ya dari ketika kita ingin melakukan suatu hal yang sangat besar, pasti resikonya juga akan sangat besar. Nah, ketika MBG itu banyak sekali kejadian ya yang lagi dan lagi adalah korupsi. Kedua adalah banyak juga yang akhirnya membuat siswa-siswinya itu teracuni dan segala macam hal yang terjadi. Nah, itu kan secara praktis sehari-hari terjadi. Itu bagaimana, Prof? Kalau saya tidak menganggapnya itu sebagai sesuatu yang akan menyebabkan makan gratis ini sebagai sesuatu yang salah. Yang salah adalah mereka yang diberi kepercayaan dan merusak kepercayaan itu. Oke, berarti Ya, itu artinya program MBG-nya sendiri adalah sesuatu, walaupun waktunya sebenarnya, kalau kita mau jujur, waktu Prabowo itu kan 5 tahun pertama, dan apakah akan terpilih lagi? Iya. Jadi kalau dia terpilih lagi kan 10 tahun. tapi kemungkinan besarnya hanya 5 tahun gitu, Prof. Iya, itu urusan lain. Tapi bahwa 5 tahun, kalau misalnya hanya 5 tahun, ya paling tidak Prabowo telah meletakkan dasar tertentu. Oke. Itu kan yang terjadi. Kalau dan mungkin apa yang diletakkannya sebagai dasar itu sesuatu yang patut dihargai. Nah, kalau dia bisa berlanjut sampai 10 tahun, kan ada hasil yang sudah bisa terlihat. Kalau berhasil. Iya, kalau berhasil. Kalau berhasil dia 10 tahun. Tapi Kalau berhasil saya juga MBG-nya. Kalau MBG-nya saya kira akan memberikan dampak tertentu. Dampak tertentu dalam arti kata anak-anak ada yang sudah lebih sehat, lebih makannya lebih teratur dan sebagainya. Nah, juga yang berkaitan dengan kemungkinan keadaan akan lebih baik dengan tindakan, mudah-mudahan, walaupun hampir tiap hari dia ngomong korupsi dan sebagainya, tapi saya memang berharap sekali agar supaya persoalan korupsi menjadi bagian daripada hal yang dikerjakan oleh instansi-instansi yang
apa namanya, yang memang bertugas untuk itu, ya jangan main-main dengan penyelesaian korupsi itu. Sebagai satu contoh yang menurut saya salah dilakukan oleh lembaga hukum kita. Oke. Siapa namanya yang eselon 3 yang Rafael Alun. Rafael Alun. Yang lucu bagi saya apa? Ada sebagian daripada hartanya dikembalikan. Iya. Iya kan? Loh, Jadi kok bisa lucu? dinikmati lagi. Iya. Kok lucu? Bagaimana landasan apa yang digunakan secara hukum untuk mengatakan bahwa apa yang pernah dikorupsi dikembalikan sebagian? Iya. Nah, hal seperti ini yang harus dihindari. Nah, Kalau memang kita mau berusaha sepenuhnya dan presidennya sudah sekian tiap kali ngomong tentang bahwa bahkan dia ngomong bahwa sebenarnya itu kayak darah dalam tubuh kita, dan korupsi itu merupakan hal yang merusak perjalanan darah dalam tubuh kita. atau genetik lah ya. Iya. Genetik. Jadi persoalannya Prabowo mempunyai kesadaran penuh bahwa kalau korupsi ini berjalan terus, maka negara ini tidak akan pernah dapat berkembang, dapat maju ke depan kalau tidak diselesaikan. Oke, itu bisa dibahas lain kali juga, di mana apakah tindakan korupsi kita itu genetik atau enggak. Jadi untuk tetap stay tune, yang belum subscribe silahkan di subscribe dan di like video ini. Kemudian ini menarik, jadi berkaitan juga pada tadi, jadi tidak bisa dipungkiri juga bahwa programnya Prabowo ini memang ada butir-butir Pancasila di dalam hal tersebut, seperti MBG, Sekolah Rakyat, dan lain-lain ya. Kita close up kepada MBG ya. Yeah. MBG di mana dengan tujuan untuk menyehatkan anak-anak, siswa-siswi di sekolah, kemudian juga mencegah stunting. Iya. Nah. Dan yang kedua, sekolah rakyat itu adalah untuk memberi kekuatan kepada rakyat miskin untuk mendapatkan kesempatan. Oke, jadi tidak bisa dipungkiri memang itu program yang cukup baik dalam arti selaras juga sama Pancasila dan kesejahteraan rakyat. Iya. Tapi yang menjadi persoalan di kita adalah berarti pelaksanaannya dan pelaksananya. Orang-orang yang diberi tanggung jawab, orang-orang yang dikasih kepercayaan, itu apakah dia bisa melakukan hal tersebut atau tidak? Ya. Persoalannya di situ. Iya, saya kira itu memang termasuk hal yang harus dipikirkan oleh presiden kita. Tetapi apa yang saya katakan tadi, menurut saya Prabowo berusaha untuk menjadi seorang presiden tanpa mengatakannya, tapi programnya jelas ada nilai-nilai dasar-dasar Pancasila di dalamnya. Saya kira itu yang Jadi penting. ini bukan kita ngedukung Prabowo atau kita ngedukung MBG-nya ya teman-teman, tapi kita hanya menaruhkan fakta-fakta, dan kita juga menyajikan fakta bahwa ya kalau misalkan kelemahannya adalah ini sangat rentan untuk dimainkan oleh orang-orang Tapi yang itu kan bukan kesalahan presidennya, itu kan kesalahan daripada orang yang diberi kepercayaan. Nah, kita sudah bahas programnya Prabowo dan relevansinya kepada Pancasila. Nah, sekarang sebelum kita ke generalisir lagi kembali, tapi birokrasi. Berarti kan artinya birokrasi yang harus lebih tertata. Iya. Ya memang sepanjang kita merdeka yang selalu menjadi salah satu persoalan itu adalah birokrasi. Oke.
Bagaimana itu, Prof? Sebagai orang yang menjalankan Indonesia full dari 45 sampai 2026 sekarang. Iya, saya tahu betul bagaimana birokrasi itu tidak mudah juga untuk menyelesaikannya. Oke. Ada di dalam birokrasi itu salah satu hal yang ini juga merupakan sumber dari oknum-oknum yang menjadi pemegang kekuasaan dalam birokrasi itu adalah koruptor. Oke. Itu persoalannya. Nah, mudah-mudahan selama Prabowo berkuasa, dia bisa menyelesaikan persoalan birokrasi, walaupun ada kritik juga. Ya bagaimana kabinetnya aja besarnya kayak gitu jumlah. Tapi oke, kita lihat itu sebagai fakta. Tapi bagaimana birokrasi itu nanti bekerja? Oke. Itu yang menjadi persoalan. Bagaimana birokrasi ini bekerja sebagaimana yang dikehendaki oleh Prabowo agar supaya, karena yang membuka ruang untuk korupsi sebenarnya birokrasi. Bagaimana itu, Prof? Iya, kan yang mengatur semuanya kan birokrasi. Oke. Iya kan? Nah, ada berbagai misalnya program apa dan sebagainya, kan lewat birokrasi. Kebijakan, persuratan, dan lain-lain. Contoh paling kelihatan, dan tadi sore saya lihat, korupsi yang terjadi ketika Departemen Pendidikan Nadiem Makarim. Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi itu adalah Nadiem Makarim. Tadi saya nonton kejaksaan memberikan keterangan, korupsi yang dilakukan oleh Nadiem adalah termasuk korupsi yang terbesar. Oke. Iya kan? Iya. Nah, artinya apa? Di situ persoalan birokrasi lebih lanjut. Sebelum dia menjadi menteri, dia sudah membuat. Setelah dia jadi menteri, nah dijalankan. Yeah. Dan yang menjalankan itu kan birokrasi. Oke. Bukan cuma Nadiem, tapi bawahan-bawahannya yang mendukung hal tersebut. Kalau dia persoalan terjepitnya para PNS atau ASN itu, ya ketika komandannya harus berkata demikian, dia sebagai pelaksana. Tapi kalau dia sebagai ASN yang punya prinsip, dia bisa mengatakan sesuatu. Tapi pada kenyataannya makin... Tapi ya kita lihat ke depan bagaimana. Tapi saya memang sungguh-sungguh berharap agar supaya ASN meletakkan dirinya bahwa pekerjaannya, bahwa posisinya sebagai ASN bukanlah sekedar sebuah posisi untuk mendapatkan gaji. Oke. Melainkan dia mempunyai tugas yang lebih, yaitu bahwa dialah yang mengatur kelangsungan hidup negara berdasarkan aturan-aturan yang telah ada dan menjadi pegangan kehidupan bersama dalam sebuah kehidupan bersama negara Republik Indonesia. Itu yang harus disadari oleh ASN. Seperti yang kita bahas kemarin ya, di mana ketika birokrasi bisa bermain, ketemu dengan perusahaan yang bermain, itu korupsi akan terjadi pasti ya. Iya. Nah, tapi... itu kan yang terjadi dengan Nadiem. Iya. Ya, dengan yang Sumatera juga dan lain-lain. Ya, seperti misalnya saya kalau Gubernur Aceh mengatakan bahwa ada 80 ton bantuan yang hilang, nggak tahu kemana. Iya. Nah, hukum, saya berharap itu dicari, begitu ketemu orangnya maka hukumannya harus didua kalikan paling sedikit. Dilipat gandakan berarti ya, Prof? Dilipat gandakan. Iya. Alasannya tetapi kenapa, Prof? Iya,
supaya orang tahu bahwa perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang bukan hanya sebenarnya bukan hanya bukan sekedar hilangnya barang itu, Iya. tapi itu adalah moralitas dan etika yang rusak. Oke. Kan itu. Mental ya, Prof. Iya. Iya. Saya nggak tahu orang seperti itu melakukan itu di tengah-tengah situasi. Tapi hal itu biasa. Di tengah situasi seperti itu justru ada orang yang jahat yang mau mengambil keuntungan tertentu. Biasa dalam arti sering terjadi di waktu-waktu tertentu ya. Iya. Dan itu bukan hanya di Indonesia, di tempat lain pun bisa terjadi. Oke. Nah, kemudian kita bahas, tadi kita udah sedikit menyinggung birokrasi. Nah, sekarang kita kaitkan dengan Pancasila. Kalau misalkan ya kita terus berharap ke depannya, karena kita simpulkan berarti Pancasila masih sangat-sangat relevan ya, Prof? Iya, jadi tadi saya kalau kaitan, ASN yang mencuri itu anti Pancasila. Dan artinya apa? ASN itu harus dilipat gandakan hukumannya. Oke. Dalam arti yang paling banyak sekarang terjadi adalah korupsi. Kalau korupsi terjadi ya hukumannya adalah itu kan melanggar Pancasila. Iya. Nah, harus diberikan hukuman yang berlipat ganda. Kalau perlu sampai batas, seperti contoh perusakan yang dilakukan oleh perusahaan, sudah ada 4 perusahaan yang dianggap melakukan pelanggaran dan menyebabkan itu. Keempat perusahaan itu, menurut saya, hukumannya harus berlipat ganda. Oke. Karena coba bayangkan bagaimana akibat daripada perbuatannya itu memotongin pohon, akhirnya banjir, dan ratusan ribu, puluhan ribu rusak, puluhan ribu orang mengungsi, dan sebagainya. Ribuan yang meninggal. Ribuan yang meninggal, yang hilang, dan sebagainya. Nah, artinya apa? Keempat perusahaan ini tidak boleh diberikan hukuman biasa, melainkan harus diberikan hukuman berlipat ganda. Nah, artinya kan ini sebelum kita mencari solusi dari birokrasi ini, tapi kita coba analisa masalahnya terlebih dahulu ya, Prof. Di mana korupsi sering terjadi, banyak kebijakan-kebijakan atau legalitas yang dihantam begitu saja di dalam birokrasi. Nah, dari kita tarik balik ke belakang saja, dari ini kan baru 2026, jadi kita tarik dari 2025 sampai, cobalah kita tarik hanya sampai reformasi 98. Itu apakah menunjukkan birokrasi kita sudah Pancasila atau belum? Tidak. Nah, justru korupsi makin berkembang kok. Oke. Dalam reformasi itu justru korupsi, ada istilah begini yang pernah saya dengar. Waktu zaman Orde Baru, korupsinya itu masih di bawah meja. Oke. Nah, dalam reformasi, korupsinya itu di atas meja. Artinya terang-terangan ya, Prof? Iya. Ya? Nah, artinya apa? Bahwa kita sudah berjalan sekian lama. Dan memang sebenarnya ini yang juga tidak mudah, dan sebenarnya udah berkali-kali saya juga ngomong. Kita ini bangsa yang memang dalam keadaan tanda kutip celaka. Celaka gimana, Prof? Nah, karena apa? Dari segi sosiologis, bangsa kita itu menderita oleh karena 2 sistem. Oke. Sistem feodalisme yang ribuan tahun. Oke, kerajaan. Iya, kerajaan yang diduduki oleh Belanda POC. Pertama mereka datang, itu kan bukan Indonesia. Indonesia belum ada, tapi kerajaan-kerajaan itu yang satu persatu diduduki kan. Oke. Nah, itu satu. Dan kerjasama antara kolonialis Belanda dengan
kerajaan-kerajaan, di samping ada yang melawan, itu yang menyebabkan kita terjajah sekian lama. Oke. Nah, itu yang kedua. Ya, yang pertama. Yang kedua, kita dijajah oleh sistem kolonialis imperialis. Dan mereka kerjasama, feodalisme dan imperialis ini. Nah, itu artinya apa? Kesulitan kita dalam menghadapi ini. Ketika kita merdeka, kita berusaha memperbaiki itu, tetapi kan lingkungan tertentu, misalnya begini, saya ingat benar dan memang terjadi sih, dari tahun 50-an sampai sekarang bahkan, ada yang masih ada ANS atau PNS dulu namanya, ANS itu mengatakan gajinya nggak cukup. Oke. Nah, waktu saya masih di situ, saya sering mengatakan kepada mereka yang mengeluh, pegawai negeri yang mengeluh bahwa gajinya nggak cukup, lalu itu membuka dia korupsi. Saya bilang kalau Anda merasa tidak cukup, gaji Anda tidak cukup, ya keluar aja, cari pekerjaan lain di mana Anda akan merasa cukup. Iya kan? Itu menjadi bagian daripada apa yang selalu saya katakan. Prinsip. Prinsip bagi saya. Ya memang Anda merasa tidak cukup, lalu Anda mau mengambil secara tidak sah apa yang diperoleh dari negara, iya kan? Tidak benar. Nah, oleh karena itu, kalau Anda merasa gaji Anda tidak cukup sebagai pegawai negeri, ya silahkan keluar. Cari entah jadi apa, itu urusan Anda. Tapi jangan menjadikan ASN atau pegawai negeri itu sebagai tempat Anda untuk menambah gaji kamu untuk cukup dengan mencuri. Itu kan penjahat namanya. Iya. Nah, oke. Tapi yang kita lihat, Prof, di hari ini, di saat ini, secara sistem, memang ketika adanya pendaftaran untuk ASN atau PNS lah ya, sekarang ASN, itu memang sangat banyak, artinya membludak, di mana banyak orang yang ingin bekerja menjadi ASN. Tapi rata-rata memang setelah ditelaah lagi, dan memang ketika ada pekerjaan yang high demand, artinya high demand, banyak orang yang memang mencari pekerjaan itu untuk financial. Nah, itu bagaimana, Prof? Iya, memang kita ini mencari kerja, kita kan bekerja untuk menciptakan kecukupan untuk hidup kan. Kan itu yang. Jadi ketika Anda masuk menjadi ASN, ya Anda harus merasa bahwa dengan gaji saya dan mungkin ada honor-honor tertentu, ya itu saya harus terima bahwa itu sudah cukup buat saya. Bagaimana caranya mencukupinya itu terserah Anda. Tapi kalau Anda punya gaji misalnya, saya tidak tahu kalau dirjennya sekarang berapa tunjangan gaji pokoknya selalu ada, lalu kemudian tunjangan jabatan. Tunjangan jabatannya hanya sekian. Terus rumahnya dibangun dengan kehebatan kayak istana. Ya pasti korupsinya dia. Karena nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Taruh pada zaman saya, tunjangan jabatannya itu 7 juta. Eselon 1. 7 juta ditambah dengan gaji, ya paling tinggi 3 juta. Jadi tiap bulan itu dia bisa terima 10 juta pada waktu itu. Tahun berapa, Prof? Ya tahun 90-an. 90-an akhir ya? Iya, 90-an. Iya, pokoknya antara itu. Nah, jadi kalau mau membuat sesuatu kegiatan, mau makan enak dengan gaji 10 juta,
ya harus dihitung dong. Iya. Harus ada alokasi. Ada alokasi, harus bagaimana caranya mencukupkan 10 juta ini sebagai seorang eselon 1 dengan keluarganya yang merasa diri bahwa dia hebat dengan kedudukannya, lalu dia mau membangun kehidupan tanda kutip yang sesuai dengan kedudukannya eselon 1, lalu mau tanda kutip bermewah-mewah. Yang dia harus atur dong. Jangan justru 10 juta ini ditambah dengan mencuri. Korupsi. Iya, mencuri itu korupsi di situ. Iya. Nah, itu kan perbuatan yang salah. Nah, orang yang seperti ini harusnya berhenti aja sebagai pegawai negeri. Iya kan? Jadi memang kita bekerja untuk kondisi finansial kita. Iya. Tapi jangan sampai apa yang kita kerjakan dengan gaji yang kita punya, kita tidak bersyukur. Dan akhirnya kita melakukan pencurian tersebut gitu ya. Nah, yang menjadi soal memang sekarang ini apa? Apa, Prof? Yang kamu sebut tadi, menurut saya, koruptor itu adalah orang yang tidak tahu bersyukur. Oke. Yang sudah lupa bersyukur. Karena apa? Koruptor itu kan orang kaya. Tidak ada koruptor orang miskin. Yang korup itu kan, Nadiem itu kan punya perusahaan. Iya. Tapi korupsi juga kan? Nah, Iya. siapa tadi yang Rafael Alun. Rafael Alun sudah ada kedudukan hebat untuk eselon 3, dia bisa melakukan berbagai hal. Ya, tapi kalau dia cuma dihukum 10 tahun menurut saya, dia punya uang 56 triliun. 56 miliar. Ya. Lebih tinggi, lebih banyak uangnya dia daripada uangnya menteri keuangan ketika itu, Sri Mulyani. Oke. Kan lucu. Anak buahnya eselon 3 kekayaannya lebih banyak daripada menterinya. Iya. Menterinya bukan menteri ecel-ecelan lagi, menteri hebat lagi. Pernah kerja di Bank Dunia. Iya. Dan segala macam. Nah, ini menurut saya yang harus dipahami oleh pegawai negeri. Bahwa dia sudah menjadi pegawai negeri dan dia sudah mempunyai tugas yang harus dijalankan berdasarkan aturan-aturan yang ada. Ya. Dan aturan-aturan itu pasti tidak kalau dia tidak membuka ruang untuk korupsi, tidak boleh, kan? Iya. Iya kan? Jadi aturan itu justru untuk mencegah mereka korupsi. Jadi aturan ini yang diinjak untuk korupsi. Oke. Ini yang harus diingat oleh pegawai negeri. Bahwa dia bekerja sebagai pegawai negeri, digaji oleh negara, terserah apakah dia menganggap cukup atau tidak, tapi kedudukannya sebagai pegawai negeri tidak membuka diri untuk mengatakan ini tidak cukup. Oke. Cukup atau tidak cukup sebagai pegawai negeri, ya diterima. Karena dia sudah berada di situ. Oke. Tapi kan tadi kata Prof sendiri, kalau kondisi saat ini, ke belakang, birokrasi kita itu masih tidak sama sekali menjalankan Pancasila. Apalagi dengan adanya korupsi yang terjadi. Nah, seberapa parah, Prof? Ya, kalau menurut saya sih sejak dari dulu yang korup-korup dan yang ya sebagai satu contoh, ini saya tidak tahu kalau sekarang. Dulu tahun 70-an, 80-an, 90-an, kalau ada libur, iya kan? Lalu pergilah pegawai negeri itu libur. Oke. Pasti akan ditambah oleh dia. Kalau misalnya hanya seminggu liburnya, pasti dia akan datang mungkin tambah 3 hari. Oke. Nah, karena apa? Ya banyak alasannya lah, alasan keluarga dan sebagainya. Dan menurut saya, ya tindakan itu tetap salah. Oke.
Nah, seberapa jauh untuk birokrasi mencapai titik di mana birokrasi di Indonesia akan mencapai titik Pancasila tersebut? Ya tergantung bagaimana atasannya dan bagaimana menjalankan aturan-aturan yang ada. Apakah aturan itu sudah baik? Karena kita sudah Kalau melewati dari reforma. segi aturan sebenarnya Indonesia itu dengan aturan yang sudah dibuat macam-macam itu sebenarnya tidak perlu menyebabkan kita korupsi. Oke. Sebab contoh sederhana aja, KPK-nya kan sudah ada. Oke. Tapi kenapa orang nggak takut sama KPK? Nah, tapi ada beberapa kali KPK juga korupsi, Prof. Nah, itu gimana? Itu ya kalau itu seperti mantan ketuanya. Iya. Kalau saya bahkan sekarang belum ditangkap kan. Firly Bahuri. Nah, Firly Bahuri. Seharusnya Firly Bahuri itu kalau benar terbukti dia korup, ya hukuman mati. Tapi sampai sekarang nggak ada kabar ya? Iya, nggak tahu kabarnya. Mantan Kapolda katakan tunggu 3 bulan pasti akan selesai. Ya dia dipindah sekarang, nggak ada lagi ceritanya. Nggak selesai juga. Nggak selesai juga. Tentu ada sesuatu. Oke. Nah, sesuatu ini yang harus dilihat oleh hukum. Oke. Bagaimana Mahkamah Agung melihat itu, bagaimana pengadilan tinggi melihat persoalan itu. Nah, masih ya kita ini ngobrolin Pancasila sepanjang ini, walaupun kita nggak spesifik ngomong Pancasila, tapi apa yang kita bahas sepanjang ini adalah berkaitan dengan Pancasila ya, Prof. Ya. Tapi, nah, hukum di negara kita itu bagaimana, Prof? Ya, hukum kita masih lemah. Salah satu yang susah juga untuk menyelesaikan berbagai persoalan itu hukum kita masih pelaksanaannya masih lemah. Aturannya sih banyak sudah, tapi bagaimana pelaksanaannya itu yang titik lemahnya. Oke. Menurut saya yang berdasarkan pengalaman yang saya perhatikan. Ini terakhir, jadi tadi kita sudah berbicara tentang pemerintahnya, kemudian birokrasinya, dan sekarang yang terakhir adalah masyarakatnya. Nah, Ya masyarakatnya begini, sebenarnya menurut saya sebagian dari masyarakat kita itu justru mereka adalah Pancasilais. oke. Ya tanpa mereka ngobrol bicara tentang Pancasila, tapi kehidupan sehari-hari mereka kan boleh dikatakan justru mereka Pancasilais. Disuruh berbuat seperti disuruh bayar pajak dia bayar, kenaikan harga terjadi oleh karena berbagai hal juga diterima, Oke. walau mereka mengeluh. Jadi saya melihatnya ada hal tertentu memang masyarakat juga tanda kutip melakukan pembiaran. Oke. Ya seperti terjadinya korupsi itu ada masyarakat tahu kok bahwa si itu pegawai negeri itu korup, Iya. tapi dia tidak bisa punya apa-apa untuk berbuat apa-apa karena dia tidak punya tidak punya kekuatan untuk itu. Tapi kalau misalkan masyarakat, apalagi sekarang ada sosial media ya, Prof, menyuarakan hal-hal tertentu yang merujuk pada keadilan itu. Iya, dan itu kan terjadi. Artinya ada suatu persoalan nanti jadi viral, setelah viral baru Nah, tapi ribut. Iya kan? Dan baru bebenah. Baru bebenah. Jadi saya kira ya tentu disinilah nanti perlunya kita memperhatikan sosial media, teknologi, dan sebagainya. Tapi kalau secara pelaksanaan masyarakatnya juga. Kalau masyarakatnya menurut saya sih contoh sederhana, Anda lihat bagaimana masyarakat yang terdampak berbagai hal, dia tidak ribut. Justru orang lain yang ribut. Iya kan? Iya. Dia terima. Ya dia terima kenyataan dirinya. Tapi
ada namanya pemerintah, ada namanya orang kaya, ada namanya apa. Itulah yang diharapkan memberikan bantuan pada mereka ini. Dan itu dilakukan. Oke. Terserah Anda mau katakan apa, puas atau tidak puas bukan urusannya di situ. Tapi bahwa seperti misalnya rumah sementara sedang dibangun. Iya. Dan segala macam dengan sumbangan segala macam. Saya kira itu fakta. Nah, ini terakhir, sepanjang obrolan kita ini tadi juga ada kutipan dari Prof. Anhar di mana peraturan kita ini baik, hukum kita ini itu kalau dari statement Prof. Anhar tadi salah satu yang terbaik di dunia secara hukum di atas kertas. Tapi pelaksanaannya yang masih kurang, itu yang sangat kurang. Itu yang harus dilakukan. Artinya perbaikannya, pelaksanaannya yang harus diperbaiki. Aturannya mereka ngerti kok. Orang yang korup itu tidak berarti tidak mengerti aturan. Justru karena ngerti ya? Dia sangat mengerti. Tapi kan dasar memang dia tidak tahu syukur. Udah kaya masih mau mencuri. Oke. Itu kan persoalannya. Apakah kita bisa samakan dengan Pancasila, ideologi negara kita, di mana pernah buat Richard Nixon nangis ya ketika membaca Pancasila? Bukan membaca. Ketika Soekarno bicara di depan Kongres. Di Amerika itu yang mimpin, yang menjadi ketua Kongresnya adalah wakil presiden, dan ketika Soekarno datang, Nixon waktu masih jadi wapres. Iya, wapres. Dia yang mimpin. Nangis dia. Tapi dalam bukunya Leadership justru dia ketemu dengan Soekarno, dia malah agak sedikit sinis pada Soekarno. Oke, tapi itu Soekarnonya, kita bahasnya Pancasilanya nih. Terhadap Pancasila membuat Richard Nixon. Sebenarnya semua pemimpin mengakui bahwa Indonesia dengan dasar Pancasilanya itu adalah negara yang seharusnya bisa berjalan dengan baik. Siapa namanya? Obama. Ya. Obama pernah di Indonesia kan? Iya, betul. Dan dia menghargai betul Pancasila. Oke. Itu. Nah, jadi dengan begitu besar makna Pancasila di atas kertas, tapi apakah bisa disamakan kayak tadi peraturan hukum yang baik di atas kertas, pelaksanaan lemah, apakah bisa dikaitkan dengan Pancasila yang juga? Ya, itu yang terjadi. Sebenarnya yang seharusnya selalu berusaha untuk merumuskan, menerjemahkan Pancasila, itu kan para politikus, terutama pemimpin-pemimpin partai. Misalnya pemilu. Pertanyaannya, apakah ada partai yang mengambil Pancasila di depannya, kemudian merumuskannya untuk kalau dia menang dia akan jalankan? Jadi dijadikan sebagai alat kampanye. Ya sepanjang yang saya ingat, enggak. Ya tapi ya udahlah. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut tentang persoalan-persoalan seperti ini. Bagaimana kalau begitu kita tahu di atas kertas sangat baik, tapi pelaksanaannya lemah dalam masyarakat sudah baik Pancasilais, tapi pemerintah dan birokrasi yang masih harus menaikkan standarnya. Nah, solusinya bagaimana, Prof? Untuk terakhir kali? Iya, dengan sendirinya, ya dia harus melihat kesadaran itu. Sebenarnya Presiden Prabowo dengan dalam pidato pertamanya saja sudah berkata bahwa semua adalah rakyat. Kedaulatan adalah kedaulatan rakyat dan sebagainya. Artinya apa itu? Iya, ketika Anda menduduki jabatan itu, maka pegangan Anda adalah aturan-aturan yang berlaku. Dan itu artinya apa? Di sana aturan-aturan itu selalu di atasnya berkaitan dengan
rumusan Pancasila lalu ke bawah. Oke. Gitu. Jadi ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran tertentu, langsung atau tidak langsung, itu artinya melanggar dasar negara yang bernama Pancasila. Oke, kalau untuk closing statement buat yang menonton kali ini bagaimana, Prof? Ya silakan aja. Saya ini cuma mancing supaya kita sadar pada diri kita bahwa negara ini bukanlah negara tanpa sebuah landasan. Karena ada landasannya yang kuat, yang diterima, dan tidak boleh dirubah. Bahkan dalam amandemen apapun, satu-satunya bagian yang tidak boleh dihilangkan adalah pembukaan. Dan di dalam pembukaan itu, butir-butir Pancasila tercantum secara jelas. Oke, baik para penonton, terima kasih sudah menyaksikan segmen baru kita ini, yaitu Dian dalam Ide Anhar. Kemudian juga silahkan di-subscribe, di-like videonya, kemudian tonton video-video lain dari channel Anhar Gonggong juga. Terima kasih, sampai jumpa.